Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Salam, selamat pagi, dan selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur. Yang pagi hari ini kita masuk pada edisi Jumat 8 Juli 2022. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas karunia dan berkat-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat peristirahatan kami dalam keadaan sehat. Sebelum kami beraktivitas, izinkan kami akan merenungkan sebagian firman-Mu sebagai bekal di dalam kehidupan hari ini. Mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati sehingga kami boleh menerima dan menerapkan firman-Mu itu dengan baik. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mengambil suatu tema berjudul Kenapa Kita Bisa Sakit. Dan firman Tuhan yang akan mendasari renungan pagi hari ini diambil dari Markus 16 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Ananda Alea, yaitu salah satu jemaat anak gereja kita. Silahkan Mbak Alea. Bacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Markus 16 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mbak Lea atas pembacaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih. Pernahkah kita menderita sakit yang berkepanjangan? Tak sedikit orang yang meragukan kesahihan atau kebenaran firman Tuhan dari Markus 16 ayat 8. Karena orang-orang Kristen tetap ada yang kena racun atau keracunan dan kemudian menderita sakit. Namun, kalau kita mengambil suatu contoh Rasul Paulus saat memberitakan Injil, ia juga pernah digigit ular beracun saat kapal kandas. Namun, dia atau Rasul Paulus tidak merasa sakit dan juga tidak mengalami kecelakaan. Kisah para Rasul 28 ayat 5. Demikian juga saat ia meletakkan tangan pada orang sakit, maka orang itu sembuh dan bahkan sapu tangannya pun digunakan untuk menyembuhkan orang sakit. Bisa kita baca di Kisah Para Rasul 19 ayat 12. Namun, Rasul Paulus pun mengakui di dalam 2 Korintus ayat 12, 2 Korintus 12 ayat 7-10, bahwa ia pun memiliki penyakit yang tak kunjung sembuh. Bahkan itu adalah ulah utusan iblis yang diizinkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menjawab, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna." 2 Korintus 12 ayat 19. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang terkasih, sepanjang kita tidak merasakan atau tidak sengaja menyobai Tuhan, dan kita tetap setia di dalam Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan itu sudah pasti. Namun justru karena itulah
Bisa saja Tuhan mengizinkan sakit dalam waktu yang lama, demikian juga demi keselamatan orang itu sendiri. Misalnya, Paulus mempunyai kecenderungan sombong, dan jika ia meninggikan diri, ia tak mungkin akan diperkenankan oleh Allah. Demi kenaikan Paulus, Allah membiarkannya ia sakit. Apa artinya memiliki segala kemuliaan dunia ini jika akhirnya harus binasa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang berbahagia, marilah kita menghayati ungkapan syukur Paulus, yaitu karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku akan dikuatkan dan semakin bertumbuh. Ayat ini dapat dibaca di dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah hari ini. Mampukan kami agar kami tetap bersyukur dalam berbagai kesesakan, dalam berbagai penderitaan, dan dalam berbagai penyakit yang kami alami. Karena itu merupakan cara Tuhan untuk memelihara dan menguatkan iman kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku, renungan singkat pada pagi hari ini. Selamat memulai beraktivitas pada hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.